Ya, baik. Selamat siang untuk adik-adik mahasiswa kelas ME 5C dan ME 5G ya, untuk kuliah mekatronika. Kali ini adalah pertemuan kita untuk minggu keempat. Nah, saya sudah siapkan materi ya, berbentuk video ini. Materi minggu keempat ini akan meneruskan apa-apa yang telah Anda terima minggu yang lalu. Jadi materi kita untuk minggu keempat ini meneruskan materi minggu yang lalu, minggu ketiga, yaitu masih berputar tentang komponen-komponen dasar yang membentuk rangkaian elektronika ya. Oke, selamat menyaksikan. Oh ya, terus juga review lagi tentang simbol. Jadi komponen itu punya simbol dia nanti kita pasang di sirkuit ya. Kalau voltage source, kalau tegangan DC masih ingat kan? Bentuk atau simbolnya kan dia sederhana ya. Dia cuman garis begini. Kemudian ada ada satu garis agak panjang gitu ya. Ini agak panjang. Kemudian ada garis lagi yang lebih pendek gitu ya, biasanya lebih pendek. Kemudian garis lagi gitu, seperti ini. Ingat nggak? Ini lambang untuk voltage source yang DC. Nah, garis yang panjang ini jangan lupa ini yang positif, ini yang kutub positif ya. Jadi yang panjang ini melambangkan kutub positif ya. Sedangkan yang ini yang pendek ini adalah kutub negatif ya. Ini yang pendek ini negatif dia. Gitu kira ya. Jadi yang panjang ini kutub positif, yang pendek ini kutub negatif. Nah, kalau lambang ini gimana? Lambang si AC voltage source ini. Dia biasanya juga sederhana aja, dia digambarkan dengan garis lurus, kemudian kita kasih lingkaran. Ini saya freehand aja ya. Sorry kok nanti agak-agak jelek gambar. Ini kasih lingkaran seperti ini. Kemudian kasih lagi garis di sini. Kemudian di sini nanti orang biasa menggambarnya dengan tadi lambang sinusoidal ya. Berarti ini kayak lambang sinusoid lah, kayak huruf S gitu ya. Nah, kira-kira gini lah. Ini adalah lambang untuk sumber tegangan AC ya. Nah, kalau lambang untuk ini, untuk resistor gimana? Resistor ya biasa saja ya. Dia ya garis gitu. Kemudian dia ada kayak ini, kayak mata gergaji gini ya. Kira-kira gini ya. Nah, inilah. Ini lambang untuk resistor. Oke ya. Jadi saya ulangi, kalau untuk voltage source tadi yang DC dia garis panjang, pendek gitu ya. Yang panjang itu positif, yang pendek ini negatif. Kemudian kalau dia sumber tegangan AC, dia garis, ada lingkaran, kemudian ada kayak lambang sinusoidal gitu. Ya, itu berarti dia AC voltage source. Kalau resistor dia lambangnya biasanya seperti ini ya. Yang berikutnya, Pak, kalau lambang variabel resistor, Pak. Kalau variabel resistor dia mirip kayak yang fix ya, cuman bedanya tuh saya tunjukkan. Cuman bedanya dia nanti ada garis miring gitu ya. Ada garis miring dia gini. Nah, ini garis miring ini artinya dia bisa diatur gitu, bisa ditune ya. Kadang kan variabel resistor kan dia nilainya, tahanannya bisa kita atur. Jadi ada kayak ada garis miring gitulah, kira-kira gitulah
itu berarti dia variabel resistor. Yang ini fix, yang ini variabel. Oke, itu masih dua komponen kan. Oke. Yang ketiga, komponen ketiga itu kita sebut sebagai kapasitor ya. Ya, kapasitor. Nah, oke, ini review juga, harusnya Anda masih ingat kan. Jadi kapasitor itu adalah satu komponen yang bisa menyimpan muatan listrik lah, hampir sama seperti baterai ya. Dia bisa menyimpan muatan gitu. Kapasitor juga dia bisa, selain menyimpan, dia juga bisa mengeluarkan muatan dengan sangat cepat. Jadi seperti isi, tarik lagi, isi, udah diisi kita ambil, isi kita ambil gitu. Jadi dia, dan prosesnya bisa berlangsung sangat cepat. Itu kelebihan kapasitor. Kalau baterai dia lebih ke diisi gitu, diisi kita tarik lagi pun dia nggak boleh terlalu apa ya, nggak boleh terlalu cepat dia isi tarik, isi ambil nggak boleh. Kalau baterai seperti itu dia bisa rusak dia. Tapi kalau kapasitor ya emang dia berfungsi seperti itu, dia bisa di charge dan discharge. Charge artinya kita isi dengan muatan, discharge artinya kita ambil muatannya. Jadi charge and discharge-nya kalau di kapasitor itu bisa berlangsung sangat cepat. Ya. Jadi nggak rusak dia, tenang-tenang aja dia. Cuma nanti ada kriterianya lah. Jadi nanti ada tegangan maksimal berapa yang dia bisa dipakai. Kalau melebihi itu ya dia meledak juga dia, pecah dia, berbahaya. Jadi kalau Anda pakai kapasitor juga baca juga berapa tegangan maksimalnya gitu. Kalau 24 volt misalnya, kamu kasih tegangan DC atau tegangan AC yang puncaknya bisa sampai 60 volt ya, pasti dia akan meledak dia kan. Jadi baca juga spesifikasi kapasitormu itu berapa tegangan maksimalnya, dan kita bekerja ya amannya sih di setengahnya lah. 24 volt ya 12 volt lah ya maksimalnya gitu, sehingga agak-agak awet si kapasitornya. Kalau terlalu dekat dengan nilai maksimal yang tadi itu bisa juga memperpendek umurnya ya. Oke, itu pengalaman pribadi saya saja. Nah, lambangnya apa kapasitor tuh? Lambangnya dia garis, dia juga garis gitu ya, garis, juga ada dua garis juga nanti ya, ada dua garis. Tapi dia bedanya sama sumber tegangan DC adalah garisnya itu sejajar, dia sama panjangnya gitu. Ini ya. Nah, inilah lambang dari kapasitor. Jadi ini garisnya sama panjang dia. Kalau yang ini kan DC tadi kan dia yang lebih panjang ini positif, yang lebih pendek ini negatif. Nah, kalau sejajar seperti ini namanya kapasitor ya. Nah, jadi kapasitor tuh dia fungsinya hampir sama seperti baterai. Dia bisa di charging ya. Di charging berarti diisi muatan, juga discharge artinya diambil muatannya, dan kita bisa lakukan dengan cepat ya. Jadi charge cepat, ambil cepat, charge cepat, ambil cepat, itu dia tidak akan rusak selama tegangannya di bawah dari tegangan yang ada sini. Nanti setiap kapasitor itu punya berapa tegangan kerjanya gitu. Kalau melebihi itu ya dia rusak juga gitu. Nah, di sini kita bisa cari ya kapasitor, kita masukkan saja kata searchingnya kapasitor ya. Nah, di sini ada beberapa ya, ini kapasitor bentuknya ya seperti ini ya, kapasitor ya. Nah, jadi satuannya itu jadi gini, jadi satuan itu farad ya, tapi farad itu ternyata satuan yang besar, sehingga biasanya bukan farad ya, biasanya itu mikrofarad. Ini mikro ya, mu ya, mikro, nanofarad, picofarad. Pengalaman saya kalau saya mengerjakan alat yang sehari-hari lah, yang komponen saya buat itu biasanya, yang saya desain itu biasanya pico, nano, mikro, ini yang saya sering pakai ini. Milifarad ya ada juga,
Tapi ini lebih ke yang berbentuk power supply lah, seperti rectifier, adaptor AC ke DC itu bisa juga pakai milifarad. Tapi kalau untuk komponen-komponen yang saya pakai biasanya di pekerjaan saya itu ya ukuran tuh mikro, nano, dan pico. Oh, kalau farad nih saya belum pernah pakai ini. Ini mungkin kalau Anda bekerja di PLN ya, pembangkit besar, mungkin pakai farad kali ya. Kalau kilofarad nih, wah ini besar sekali nih. Jadi jarang. Kalau pengalaman saya, kalau pekerjaan saya itu biasanya mikro, nano, dan picofarad. Ada beberapa kapasitor juga saya pakai yang mili ya. Biasa itu untuk adaptor AC ke DC itu pakai yang mili ya. Itu pun ya jarang ya. Biasa mikro, nano, dan pico. Jadi itu ingat ya. Jadi farad itu satuan yang sangat besar, sehingga kalau kita bekerja di rangkaian-rangkaian sederhana, rangkaian kecil itu yang sehari-hari itu biasanya mikro, nano, dan picofarad yang biasa kita pakai komponennya. Ya, jadi ada beberapa lah ya. Ada yang bentuknya seperti ini ya. Juga ada yang mana tadi komponennya ya. Ini kenapa ini? Coba aja kita ya. Iya, ini juga ada yang bentuknya ini. Ini bentuknya seperti silinder gitu ya. Ya. Nah, di sini nanti ada gelang. Ini ada kayak ada garisnya itu. Nah, nanti kita pelajari lah ya. Biasanya garis itu ya negatif dia. Yang ini positif. Jadi kalau ada jumpa nanti kapasitor bentuknya kayak tabung kecil gini, di sini ada gelangnya, di sini ada garisnya, berarti itu kakinya negatif. Namanya saya polarized. Polarized berarti kakinya ini nggak sembarang dia. Anda harus tahu yang mana negatif, yang mana positif. Kalau yang ini non polarized ya. Jadi ini kakinya ini boleh di sini positif, di sini negatif, atau sebaliknya. Jadi nggak masalah. Anda boleh terserah yang mana positif, mana negatif. Ini nggak masalah. Ini namanya non polarized kapasitor. Tapi yang ini polarized, artinya kakinya itu nggak boleh salah pasang ya. Ini biasanya kalau yang ada tanda garisnya ini itu negatif, yang ini positif. Oke, pemasangannya nanti kita pelajari berikutnya ya. Yang penting ini kan hanya pengenalan awal saja ya. Jadi ini kapasitor ya, seperti itu ya. Komponen ketiga ya. Nah, komponen keempat itu namanya itu induktor ya. Nah, ini juga review ya. Induktor itu salah satu komponen yang paling banyak penjelmaannya itu induktor ya. Jadi induktor itu kumparan. Jadi kumparan ini aplikasinya banyak sekali kalau kita bahas di peralatan listrik ya. Dia bisa ditemukan di loudspeaker ya. Loudspeaker itu kalau Anda buka kan ada kumparan juga. Dia bisa ditemukan di motor listrik ya. Motor listrik itu pasti ada kumparannya itu. Dia bisa ditemukan di mikrofon ya. Kalau Anda buka mikrofonnya juga ada kumparan. Dia bisa ditemukan di trafo ya. Transformer itu juga, trafo listrik kalau Anda buka juga ada kumparan primer, kumparan sekunder gitu kan. Ini review-review. Juga di antena penerima, antena pemancar itu kumparan juga itu. Bahkan di alat-alat handphonemu itu juga pasti ada itu kumparan untuk antena itu, walaupun sudah berbentuk kumparan yang dicetak di PCB ya. Jadi nampaknya nggak nampak lagi mana kumparannya Pak. Ada di PCB itu dicetak dia, antenamu itu pasti kumparan. Nah seperti itu. Nah jadi kumparan ini saya ulangin banyak penjelmaannya ya. Bisa sebagai motor ya, bisa sebagai loudspeaker, bisa sebagai trafo, macam-macam. Nah ini juga review ya. Jadi komponen listrik itu deh kadang-kadang fungsinya beda, namanya beda gitu. Padahal
prinsipnya sama aja itu. Contoh, motor listrik itu kan disebut motor kalau kamu kasih listrik, dia berputar kan. Dia berputar menggerakkan sesuatu, oh motor listrik gitu kan. Nah, sebaliknya, kalau motor itu kamu putar porosnya itu, dia menghasilkan listrik kan. Itu namanya generator. Nah, gitu. Jadi motor dan generator itu sebenarnya bendanya sama. Ya, hanya saja penggunaannya berbeda. Kalau kamu kasih listrik, dia berputar menggerakkan sesuatu, namanya motor. Sebaliknya, kalau dia kamu putar si porosnya itu, misalnya dari turbin ya, turbin air memutar porosnya, kemudian karena berputar itu, nanti kita pelajari lah ya, ada hubungan sama medan magnet, dia menghasilkan listrik kan, itu namanya generator. Itu yang kita jumpai di pembangkit listrik, misalnya generator PLTA ya, air, ada generator PLTU. Itu kan mereka kan diputar itu si kumparan itu sehingga menghasilkan listrik. Itu namanya generator. Nah, kemudian kalau motor sama loudspeaker juga itu sebenarnya mirip-mirip itu. Kalau motor kan gerakannya melingkar ya, gerakannya berputar kan, berputar lah. Berputar pada sumbunya, itu namanya motor. Kalau loudspeaker itu dia bergetar dia gitu. Katakanlah geraknya itu cenderung apa? Maju mundur gitu ya. Kalau membran itu ya bergetar dia, bukan berputar kan. Padahal sama-sama juga. Cuma beda arah geraknya aja. Kalau motor tuh gerakannya berputar pada sumbunya, porosnya berputar. Kalau loudspeaker itu dia bergetar saja gitu, si membran itu dengan medan dari si kumparan itu yang kamu kasih listriknya kan, dia menggetarkan si membran. Jadi hanya beda arah geraknya aja antara motor sama loudspeaker. Sekarang loudspeaker dengan loudspeaker dengan mikrofon ya sebenarnya sama aja. Kalau ini benda ini kamu kasih listrik, bergetar membrannya, itu namanya loudspeaker kan. Ya, penggetarnya itu ya sumbernya dari amplifier lah. Jadi amplifier listriknya itu menggetarkan membran, namanya loudspeaker. Sebaliknya, ini si bendanya nih, kamu ngomong, suaramu itu menggetarkan membran, membrannya bergetar, muncullah listrik di terminalnya itu. Listrik itu kemudian disambung ke amplifier, itu namanya mikrofon. Jadi karena kamu ngomong, getaran suaramu itu menggetarkan membran, si membrannya bergetar, kumparannya, membran ini bergetar pada kumparan sedemikian, nanti kita jelaskan lah detailnya. Timbul listrik, walaupun kecil ya, mungkin mikroampere aja dia harusnya. Harus kecil itulah ya, sebagai input ke alat perekam atau alat ke amplifier biasanya ya, atau preamp ya. Itu kita sebut sebagai mikrofon. Ya, jadi antara loudspeaker dengan mikrofon sebenarnya bendanya ya prinsipnya sama saja, cuman penggunaannya berbeda. Kalau dia dikasih listrik bergetar, itu namanya mikrofon. Itu namanya loudspeaker. Sebaliknya, kalau kamu ngomong, si membrannya bergetar, menghasilkan listrik, itu namanya mikrofon, kan gitu kan. Oke ya. Kemudian trafo. Kalau trafo kan kita ingat dia ada kumparan, katakanlah ini kumparan primer gitu ya. Ini ada kumparan sekunder kan. Biasanya lambangnya kan dia di sini dikasih garis gitu ya. Dikasih garis gitu ya. Dikasih garis gitu ya. Inilah kira-kira lambang trafo kan. Ini kumparan primer, kumparan sekunder. Jadi trafo itu perpindahan energi listrik itu sebenarnya wireless juga itu ya. Tidak ada hubungan langsung dia. Dia
dia pindah karena medannya. Jadi kumparan primer ini membangkitkan medan magnet, kumparan sekundernya jadinya medan magnet itulah jadi sini menginduksi lah, sehingga sini keluar juga listrik gitu. Jadi perpindahan energi listrik itu melalui medan magnet ya. Tapi perbandingan antara kumparan ini menghasilkan tegangan berbeda. Misalnya kalau kumparan primer ini 1000 lilitan gitu ya, ini 100 ya. Kalau di sini tegangannya 10, di sini tegangan jadi 1 gitu. Jadi perbandingan antara jumlah kumparan menyebabkan tegangan berbeda gitu. Kalau sini 10:1 kumparannya, jumlah lilitannya 10:1, maka tegangannya pun demikian. Kalau di sini tegangannya 10 volt, di sini 1 volt gitu. Tapi ingat, itu hanya berlaku kalau arusnya itu bolak-balik ya. Jadi trafo itu biasanya lingkungan kerjanya itu di AC ya. Kalau DC ya lain cerita, nanti kita pelajari. Biasanya lingkungan kerja trafo itu di AC ya. Makanya kalau PLN kan dia pakai trafo semua itu. Mulai dari gardu induk ya, sampai ke trafo yang di pinggir jalan itu, yang di tiang-tiang jalan itu, sampai ke rumahmu itu semua trafo-trafo semua itu. Dia menurunkan tegangan misalnya. Ya sampai ke 220 lah, baru sampai ke rumah. Nah, itu kan trafo. Terus kalau ini kumparannya, ini misalnya ini kumparan primernya ada. Terus ini jauh nih jaraknya nih. Ini ada kumparan penerima lagi di sini. Nah, jaraknya ini katakanlah jarak ini misalnya 3 km gitu. Itulah yang kita sebut sebagai pemancar kan. Jadi ini primer ini misalnya si pemancar, misalnya si radio lah, radio FM gitu ya, radio stasiun radio FM-nya itu. Itu antena si pemancar. Kumparan kedua ini penerima, misalnya di radio penerima, radio kita, radio kecil, radio portable itu. Jaraknya katakanlah 3 km. Jadi sebenarnya mirip juga ini seperti trafo ya. Bedanya kalau trafo kan nih jaraknya deket nih. Ya mana pernah jaraknya sampai 3 km ya, enggak lah. Ini jaraknya mungkin mulai dari mungkin ya sekian milimeter untuk trafo kecil. Paling trafo-trafo di gardu induk tuh ya nggak akan lebih lah dari sekian meter gitulah ya. Mungkin prediksi saya ini jarak deket-deket ini. Jadinya nggak nyampe 10 cm gitu ya. Saya nggak tahu persis, tapi nggak mungkin dia sampai 3 km kan. Itu untuk trafo. Nah kalau di radio, pemancar radio, dia jarak antara pemancar dengan penerima itu ya bisa jauh dia, dari 1 meter sampai kilometer bisa. Jadi prinsipnya sama aja. Sebenarnya itu intinya tuh ya radio itu pemancar tuh ya sama kayak trafo ya. Bedanya ini trafo ini dia jarak dekat dan powernya besar. Pemancar ini powernya relatif kecil ya. Dia miliwatt dia, miliwatt. Karena pemancar radio itu yang penting bukan powernya toh, yang penting datanya nyampe, atau yang penting ya. Dan bedanya kalau di radio itu pemancar tuh ya ada modulasi situ ya. Nanti kita pelajari loh. Ya mungkin nggak dipelajari, nggak sempat. Ada modulasi dia, ada AM, FM gitu ya. Jadi sinyal itu dimodulasi sehingga dia sampai di penerima bisa didemodulasi gitu ya. Sehingga seperti itu, ada modulasinya. Kalau di trafo ini enggak, dia kalau untuk yang pembangkit ini dia yang penting tegangannya biasanya dia bisa ngejar di tegangan. Jadi tegangan itu bisa beda antara yang primer sama sekunder gitu. Baru powernya pun bisa lossnya kecil gitu kan. Jadi sedangkan untuk radio itu kan dia bukan cari di powernya, dia nyarinya di penyampaian informasinya ya, sehingga dayanya nggak sampai kilowatt, nggak lah. Pemancar tuh biasanya miliwatt lah ya. Tapi yang rumit tuh di modulasinya itu. Canggih pula itu, ada AM, ada FM. FM lah yang biasanya sekarang. Bahkan nanti kita kalau ada waktu, gimana Pak kalau 3G, 4G Pak? Itu lain lagi tuh, modulasinya pun canggih tuh. Ada pengkodean lagi ya. Macam-macam lah. Nah, jadi itu. Jadi induktor itu saya ulangi lagi, salah satu komponen yang paling banyak penjelmaannya di
di alat sehari-hari, bisa sebagai loudspeaker, bisa sebagai speaker, bisa sebagai motor, bisa sebagai generator, bisa sebagai trafo, bisa sebagai antena ya, seperti itu ya. Itu induktor. Lambangnya seperti ini ya. Kalau Anda lihat nanti Anda lihat di rangkaian itu skematik itu, dia bentuknya seperti apa ini, kumparan ya, itulah induktor ya. Oke, itu induktor ya. Ya, ini kalau kita kembali ke Tinkercad ya, di sini kalau kita kasih kata kuncinya induktor ya, Anda bisa cari di sini. Nah, ini juga ada kan induktor ya, Anda bisa tarik. Ini satuannya Henry ya. Henry ya, ini juga ada juga pico Henry, nano Henry, micro Henry ya, milli Henry. Nah, ini juga nanti kita pelajari detail lah. Baru dari sisi prinsip kerja, sebenarnya induktor ini juga bisa menyimpan juga di energi listrik, bisa jadi menyimpan juga ini. Hampir sama juga kayak kapasitor ya. Malah kalau saya ditanya, kalau kita bayangkan ini induktor nih, dia punya inersia dia. Apa inersia? Inersia tuh punya inersia. Coba kamu baca lagi lah ya tentang prinsip-prinsip inersia ya. Jadi kumparan ini cenderung mempertahankan kondisinya gitu. Dia agak-agak anti terhadap perubahan gitu. Kalau layaknya motor itu, motor kan kalau kamu putar porusnya kan cenderung tetap berputar kan ya. Ya memang akhirnya dia berhenti karena gesekan ya. Tapi namanya benda berputar kan dia cenderung mempertahankan putarannya kan. Jadi gesekan lah yang membuat jadi berhenti ya. Makin lama makin pelan berhenti. Demikian juga nanti kita pelajari kalau prinsip kerja dari kumparan ini, dia bisa juga dianggap seperti tadi motor tadi ya, dia seperti benda berputar gitulah. Bisa kamu bayangkan kumparannya seperti benda berputar gitu. Jadi ada kecepatannya. Enggak lah, tapi anggaplah seperti itu. Jadi dia seperti ada inersianya gitu ya, kumparan. Bahkan nanti kalau kita sempat kita pelajari RLC ya. Jadi RLC itu rangkaian yang menggabungkan antara R resistor, L itu induktor, dengan C kapasitor. Ini RLC ini dia menarik pula itu. Dia bisa menghasilkan sinyal itu, sinyal misalnya sinusoid itu ya, macam-macam itu. Pada waktu kita pelajari ya, dengan menggunakan 3 buah komponen ini, kita bisa buat pembangkit sinyal, namanya sinyal generator ya. Pembangkit sinyal sinusoid misalnya, itu menarik itu. Pada waktu kita simulasikan. Dan jadi kumparan ini juga satu komponen yang sangat menarik kalau kita pelajari cara kerjanya ya. Oke, itu komponen tadi nomor 4. Nah, komponen nomor 5 ya. Nomor 5 itu namanya dioda ya. Dioda. Nah, dioda ini adalah satu komponen yang listrik yang agak unik dia, di mana dia hanya bisa menghubungkan listrik itu pada arah tertentu gitu. Ini kalau kita cari sini apa? Dioda. Tunggu ya, sorry ini agak error nih. Kita cari sini ya, diode ya. Ini bendanya ya, dioda. Nah, dia punya 2 kaki ya, katoda dan anoda ya. Katoda dan anoda. Nah, kemudian ini ada apa ini? Cara mudah menghafal ya. Ini kamu ingat aja kata kuncinya ini kenap ya. Kenap ya. Apa tuh kenap itu? Katoda negatif, kemudian anoda positif. Nah, ini perlu kamu ingat aja kata kuncinya nih, kenap nih ya. KNAP ya.
katoda negatif, anoda positif. Nah, jadi kalau kita balik ke gambar ini, katoda negatif berarti ini nanti ini dihubungkan sama negatif. Anoda positif berarti nanti ini kaki ini dihubungkan sama positif itu. Sama kan? Ini lihat nih, di mana tanda gelangnya nih. Tanda gelang menyatakan ini negatif gitu, karena katoda negatif. Sama kayak kapasitor kan? Ini kan negatif nih, ada garis nih menyatakan negatif. Ini begitu. Ada garis berarti dia ada negatif. Katoda negatif, anoda positif. Nah, lambangnya kita review lagi, lambangnya seperti ini kan. Dia garis, kemudian ada segitiga gitu kan. Ingat nggak? Ya kan? Nah, ada segitiga gini. Kemudian sini garis lagi gitu. Nah, ini lambangnya ya. Nah, ini panah ini menunjukkan arah arusnya. Berarti kalau tadi ini katoda negatif, anoda positif, arus mengalir dari positif ke negatif. Berarti yang mana anoda itu? Berarti ini anoda. Sorry, ini satu lagi tambahin. Ini ada garis satu lagi di sini ya, gini dia. Ini baru lengkap nih. Ini lambang dioda ya. Jadi garis panah, sini ada garis lagi. Nah, ini artinya panah ini menunjukkan arah arus. Berarti ini dari arus mengalir dari kiri ke kanan gitu kan. Berarti yang di sini apa? Di sini anoda berarti. Ya, di sini anoda. Di situ anoda. Di sini katoda ya, yang negatifnya katoda. Di sini katoda. Kira-kira gitu ya. Jadi anoda ini katoda, dioda. Kemudian ada sekarang jenis dioda yang malah jadi bintangnya, dia jadi yang paling populer ya. Ada satu dioda unik ya. Itu disebut dengan LED ya. Jadi LED itu singkatan dari light emitting dioda ya. LED itu light emitting dioda. Artinya dia itu dioda, tetapi dia menghasilkan cahaya, dia mengeluarkan foton. Foton itu kan cahaya ya. Jadi sebenarnya LED itu dioda, tapi dia dioda yang unik di mana ketika dia bekerja, dia menghasilkan foton atau menghasilkan cahaya. Nah, lama-kelamaan justru cahaya ini yang kita pakai gitu. Jadi LED ini akhirnya aplikasinya justru untuk penghasil cahaya gitu. Padahal tadinya LED itu ya dioda yang penyearah aja, dia hanya bisa meneruskan arus dalam arah tertentu. Tapi karena dia menghasilkan cahaya, lama-lama justru LED itu dipakai karena cahayanya gitu. Nah, itulah uniknya kan. Jadi malah cahaya yang dihasilkan dibanding sama powernya, dia itu termasuk yang paling baik. Artinya untuk menghasilkan cahaya sekian terangnya, dibandingkan antara LED dengan sumber cahaya lain, ternyata LED ini yang paling efisien powernya. Artinya dengan daya kecil, misalnya cukup 1 watt saja, tapi cahaya yang dihasilkan itu sangat terang gitu ya. Dibandingkan 1 watt dengan pakai sumber lain, misalnya bola lampu pijar, 1 watt itu nggak ada cahayanya itu. 5 watt aja kecil sekali. Nah, tapi kayak LED ini 5 watt tuh ya udah terang sekali tuh. Kita nggak perlu sampai 5 watt ya. Kalau pakai LED ya setengah watt aja udah terang dia. Makanya sekarang dioda aplikasinya malah jadi penghasil cahaya sekarang ya. Dan juga dipakai di macam-macam. Di LED ini dipakai di layar komputer, layar TV ya. LED itu dipakai di layar TV, layar komputer, layar handphone ya. Malah untuk reklame besar billboard di Megatron namanya, yang kamu jumpai di jalan raya itu kan ada tuh TV besar itu yang pakai LED itu ya. Big screen sekarang tuh nggak lagi pakai layar kayak bioskop itu, nggak. Layarnya itu diganti dengan dioda ya. Jadi diodanya di array itu dibuat ribuan
ribuan dioda gitu, dengan ya ada komputer lah yang mengatur kayak pixel dia ya, sama kayak menulis di layar komputer lah, sehingga dia jadi kayak big screen ya, bisa menampilkan video segala macam. Nah, itulah, jadi dioda itu salah satu jenis LED, itu salah satu jenis dioda, tetapi penggunaannya lebih dipakai karena dia bisa menghasilkan cahaya yang baik. Nah, gimana lambangnya? Lambangnya ya mirip tadi, bedanya dia kalau bedanya ya, dioda itu dia punya ada kayak, nih saya tunjukkan ya. Bedanya dioda itu dia di sini ada kayak gini nanti dia. Ada kayak ada lambang kayak gini dia. Ini artinya ada cahaya keluar gitu. Nah, jadi kalau kamu jumpa nanti di skematik itu ada benda lambangnya dioda tapi ada kayak garis seperti ini, itu berarti dia LED ya. LED itu ya. Oke. Kalau sama di sini kan, kamu masukkan kata kunci dioda kan, dia ada dioda yang seperti biasa, juga ada LED kan. Nah, sama tuh. Jadi berarti LED ya emang dioda juga gitu. Jadi ada ini dioda juga, ini dioda juga gitu. Oke. Itu komponen nomor berapa ini? Nomor 5. Nah, komponen nomor 6 itu ya, itu kita sebut sebagai transistor. Nah, oke, jadi ini pengantar juga. Jadi transistor ini adalah satu komponen yang ditemukan sekitar tahun mungkin abad 20 lah ya, baru temukan ini ya. Transistor ini ditemukan abad 20 lah. Jadi transistor ini ya, kita gambar lambang dulu lah. Lambangnya itu dia biasanya dia ada garis gini ya. Kemudian dia ada lingkaran gitu ya. Kemudian di sini kita garis lagi. Oh enggak ya. Dia gini, ini garisnya sampai sini gitu. Nah, ya kan. Kemudian di sini ada terminal juga, satu. Kemudian di sini juga ada terminal. Nah, gitu. Di sini kita kasih lagi garis lurus gitu. Nah, di sini nanti ada garis dari sini ke sini. Kemudian seperti huruf K gitu ya. Cuma sini biasa sini nanti ada panah juga deh gitu di sini. Katakanlah di sini nanti ada panah. Sorry, gambar jelek ya, ini panah. Nah, ini namanya transistor ya. Jadi dia punya 3 kaki ya, punya 3 terminal. Terminal pertama itu namanya base ya. Yang di tengah ini base, ini base. Kemudian ada 2 terminal lagi ya. Apa namanya? Kolektor ya. Ini kolektor. Ya, atau kita ganti aja ya. Kolektor. Ya, ini kolektor ya. Kemudian yang ini emitor ya. Emitter. Oke. Jadi base, kolektor, emitter. Nah, ini
ada dua jenis dia, NPN dan PNP ya, itu nanti jelas detail. Penting ada dua NPN. Nah, ini namanya NPN nih, kalau dia emiternya keluar, kalau panah keluar ini di kaki emitter, NPN, kira-kira gitu aja lah ya. NPN, PNP itu nanti kita jelaskan. Berarti dia ada 3 terminal ya, base, kolektor, dan emitter. Nah, transistor ini ya, ini kadang-kadang orang juga salah kaprah ini. Katanya Pak, penguat Pak. Penguat berarti masuknya kecil, keluarnya besar gitu. Pada kenyataannya tidak seperti itu ya. Bukan kayak kotak ajaib ya. Kita kasih uang 1.000, tunggu besok jadi 10.000 gitu. Itu bukan, itu kan bukan menyalahi hukum kekekalan energi kan, nggak ada itu. Tapi yang dimaksud dengan penguat itu gini. Jadi ini si transistor ini biasanya sumber arus besar tuh di sini dia dihubungkan di kolektor dan emitter. Ini arus besar nih. Si base ini arusnya kecil aja dia. Tapi si base inilah si on off-nya si transistor ini. Jadi transistor ini on off-nya dari base ini. Walaupun butuh arus kecil, tapi kalau nggak kamu kasih arus ya ini mati. Kalau posisi mati berarti tidak ada arus besar yang mengalir. Kalau ini kan NPN ya, dari kolektor ke emitter. Ini jadi mati dia. Kayak saklar itu ya off dia. Tapi kalau kamu kasih nanti arus kecil saja di base ini, adalah hitungannya kecil ya. Hidup si transistor dia akan menyambungkan arus besar. Arus besar dari kolektor ke emitter gitu. Arus besar ini ya dari sumber juga lah, dari baterai misalnya kan. Bisa aku bayangkan, misalnya bayangkan gini. Ini kolektor ini kamu hubungkan sama baterai lah. Ya. Baru emitter ini nanti di bawah ini kamu hubungkan sama speaker gitu kan. Kumparan speaker. Base ini kamu hubungkan sama mikrofon misalnya. Apa yang terjadi? Begitu mikrofon ini, misalnya kamu ngomong lah kan, bergetar deh kan, ada listriknya kan, kecil saja kan. Nah, listrik kecil tuh menghidupkan si transistor, maka arus yang besar ini akan menggetarkan si, katakanlah di bawah sini nanti ada speaker. Maka arus yang besar ini akan menggetarkan speaker. Itulah kita sebut sebagai ampli gitu kan. Jadi kamu ngomong aja sini pakai mikrofon gitu, halo halo gitu kan. Nanti arus yang besar itu akan mensuplai si loudspeaker besar sehingga terjadi penguatan gitu. Kan bukan berarti penguatan dalam arti si transistor ini yang menguatkan energi dari base ini, enggak. Dia hanya berperan sebagai switch, tapi dialah yang nantinya melalui dialah arus besar itu bisa menggetarkan si speaker dengan input yang kecil saja dari base sehingga terjadi penguatan kan. Oke, nanti detailnya kita pelajari berikutnya. Nanti transistor ini ada namanya gain ya, ada gain faktor ya, faktor penguatan. Misalnya kalau gainnya 1000 berarti ya katakanlah arus dari B ke E ini ya, maksudnya arus dari C ke E ini 1000 kali dari arus dari B ke E, demikian kira-kira ya. Oke, nanti kita pelajari itulah namanya faktor penguatan, namanya gain. Nah, terus berikutnya transistor ini saat ini adalah salah satu komponen yang menjadi tulang punggung kemajuan teknologi. Kenapa? Kalau kita ngomong nanti CPU ya, CPU itu atau prosesor ya, mikroprosesor itu isinya kan di transistor itu. Jadi yang namanya otak dari handphone, otak dari komputer itu kan ada namanya mikroprosesor kan. Jadi mikroprosesor itu isinya adalah transistor. Nah, sekitar tahun saya lupa, mungkin 40-an, 50-an ada namanya transistor dari FET ya, MOSFET. Ini hanya informasi saja lah. MOSFET itu ya transistor solid ya, tapi dia bisa dicetak di rangkaian IC gitu. Nah, ketika FET ditemukan, mulai dirangkai, mulai diproduksi manufaktur di keping namanya IC. Mulai saat itulah perkembangan komputer itu terjadi. Artinya
bisa diproduksi IC atau mikroprosesor yang ukurannya relatif kecil ya, mungkin luasnya nggak sampai dari 2 cm persegi ya, tapi isinya bisa sampai ratusan juta transistor. Dan transistor itulah yang menjadi otak dari, kita sebut sebagai CPU ya. Nanti dia bisa memproses data dia. Bahkan ujung-ujungnya bisa memproses video ya, audio segala macam. Itu lain cerita lagi, itu perkembangan komputer ya. Jadi selain hardware-nya berkembang, software atau algoritma juga mendukung ya. Itu nanti panjang ceritanya itu, ada juga DSP segala macam situ. Tapi yang penting kamu camkan, untuk kamu bisa pikirkan bahwa perkembangan teknologi komputer ya, atau telekomunikasi sekarang nih ya, handphone, smartphone ini otaknya itu kan namanya CPU ya. Nah, CPU itu isinya adalah transistor. Dan itu berkembang ya, dari tahun 70-an mungkin isinya cuman ribuan transistor, tahun 90-an sudah seratusan juta ya. Kalau nggak salah mikroprosesor terbaru yang saat ini ya, yang ditanam di smartphone canggih itu sudah miliaran ya. Jadi artinya satu keping CPU handphone terbaru itu, pada keping itu ada miliaran transistor sangat kecil ya. Jadi teknologi, nah, ukuran itu disebutkan nano, teknologi berapa nano, itu pun kamu bisa pelajari. Ada yang teknologi 22 nano, kemudian berkembang lagi jadi 10 nano ya. Sekarang mungkin udah sub 10 lah, di bawah 10 nano. Walaupun nanti ada juga nilai maksimalnya ya, artinya sudah tidak bisa dibelah-belah lagi tuh. Mungkin 10 nano itulah yang saat ini yang paling teknologi termutakhir ya. Jadi artinya apa? Ukuran dari satu buah komponen transistor ini tidak lebih dari 10 nanometer ya, di mana 1 nanometer adalah sejuta milimeter ya. Bisa bayangkan betapa kecilnya itu. Oke, jadi intinya transistor ini aplikasinya banyak dipakai untuk desain mikroprosesor ya. Walaupun nanti juga pakai juga nanti untuk juga dipakai untuk apa ya, rangkaian apa, transmisi daya ya. Kita pakai juga ya, nanti kita pakai itu. Kita di mekatronika juga banyak juga pakai transistor yang untuk berhubungan sama daya ya, power. Namanya power transistor. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita juga bisa ya cari yang namanya transistor ya. Nah, di sini dia buat ada dua, ada NPN dan PNP. Oke ya kan. Toh. Ini yang tadi sebenarnya tadi MOS tadi ya. MOSFET ini NMOS, PMOS. Ya. Oke, nantilah kita MOSFET kan. Nanti kita pelajari nih, kalau ada waktu ya kita bahas tentang MOSFET ya. Tapi yang sederhana kita pakai aja ini, ada dua jenis ya, NPN dengan PNP. Sekarang pengenalan aja. Kita sekarang tidak membahas dia dipakai di jari apa, di rangkaian, tapi sekarang pengenalan fisik dulu aja. Jadi ini NPN ini juga kakinya sama ya. Ini kolektor, base, emitter. Demikian juga PNP juga sama, emitter, base, kolektor. Cuma nanti bedanya nanti kalau NPN ini emitter ini keluaran gitu lah. Jadi masuknya dari arus besar masuk dari kolektor keluar ke emitter. Base ini tadi arus pengendali lah. Ini base ini yang memati hidupkan transistor juga, dialah nanti yang kayak komandonya gitu. Eksekutornya si C dengan E ini. Nah, kalau PNP dia justru nanti keluarannya di ini, di kolektor ya. Ini outputnya, inputnya di emitter, kira-kira gitulah. Base juga sebagai pengendali gitu. Tapi nanti kita pakai aja nanti yang sederhana aja, kita pakai NPN aja, karena nanti terlalu banyak jenis juga mahasiswa jadi bingung ya. Kalau saya milih pakai NPN aja, jadi emitter selalu sebagai arus keluar dari arus besar gitu, arus masuknya dari kolektor. Base ini sebagai komando ya. Nah, itulah kira-kira transistor ya. Dia dipakai untuk daya lah ya. Artinya dengan komando kecil kita bisa mengendalikan arus besar gitu. Artinya dengan arus kecil kita bisa mengendalikan arus yang besar gitu. Itulah
disebut sebagai penguat gitu kan. Juga nanti di sini ada namanya faktor penguat atau gain, nanti kita pelajari. Nah, terakhir itu komponen terakhir itu yang ketujuh itu, ini kita jarang pakai di pelajaran ini ya. Itu macam-macam tuh. Itu namanya SCR gitu ya. Atau triad gitu ya. Triak. Nah, itu saya tulisnya di sini. Itu kalau kamu kalau kita nanti belajar di elektronik arus kuat, ya itu baru nanti kita bisa temuin banyak lah ya. Karena kita mekatronika ini kan termasuk arus lemah, kita tidak akan banyak membahas ini. Tapi ya kamu bisa carilah di Google ya, apa itu SCR ya. Nah ini SCR ya, Silicon Control Rectifier ya, penyearah terkendali silikon. Ya, kamu bisa baca-baca ya. Tapi ini pada prinsipnya ini dipakai untuk kalau kita elektro arus kuat, misalnya kita mau membuat pembangkit daya gitu ya. Ini SCR, ini simbolnya ya. Loh Pak, kok mirip dioda Pak? Ya memang dia sebenarnya mirip dioda, ini kan sama nih, NPNP dia ya. Juga Pak, NPN juga Pak, ini transistor Pak. Iya, itu sebenarnya tetap tuh. Jadi ada NPNP ya, dia NPNP ya. Kalau NPN kan transistor, ini NPNP gitu. Pak, lamanya kayak dioda Pak ya, karena kan sini juga ada arah arus kan ini. Anoda katoda, sini ada juga arah arusnya ya. Dia tidak, arahnya itu nggak sembarang juga gitu. Panah ini menunjukkan itu. Nah, juga triak itu sebenarnya ya seperti SCR juga ya. Tapi tidak akan kita bahas detail di sini. Ya. Karena toh mirip-mirip juga ya. Cuma lambangnya beda lagi dia. Ini triak ya. Nah, ini triak. Loh, ini Pak kan dioda juga Pak. Tapi dia dioda yang dibuat apa ini? Samping-sampingan Pak. Ya, oke lah nanti kalau ada waktu kita bahas ya. Nah, jadi itulah. Jadi saya ulangin itu tadi ya, ada 7 komponen yang membentuk listrik tadi ya. Ya, ini yang ketujuh itu SCR dan triak. Ya. Jadi seperti itu ya. Untuk kuliah minggu ini, minggu depan kita akan teruskan untuk membuat rangkaiannya menggunakan menggunakan Tinkercad ya. Jadi minggu depan kita jumpa lagi, kita akan bahas satu persatu lagi lebih detail. Ya demikianlah kuliah minggu ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam.